أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, izinkan saya melanjutkan apa yang saya bahas di pertemuan yang lalu tentang al-ikhlas. Satu tema ini sangat terkait dengan masalah hati kita semua. Sekaligus ikhlas ini, bab yang kita bahas ini adalah penentu diterima atau tidaknya seluruh amal yang kita perbuat ini. Apakah itu amal wajib, amal sunnah, atau amal-amal kebiasaan kita, itu nanti akan tercatat di mata Allah berupa ibadah. Itu tergantung dari niat kita, dari keikhlasan kita. Ikhlas ini merupakan syarat utama dari dua syarat penting qabulul amal, diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka manusia ini diperintah dalam hidup ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, kapan ibadah kepada Allah itu diterima? Dua syaratnya. Yang pertama, mukhlisin, harus ikhlas. Ikhlas artinya apa yang kita perbuat ini semata-mata hanya berharap ridhonya Allah, berharap pahala dari Allah. Jenengan salat maghrib sebagaimana sudah kita laksanakan, nanti itu diterima atau tidak, sampean bisa nanyakan pada diri kita sendiri. Tadi saya salat maghrib untuk siapa? Untuk Allah atau untuk karena tidak enak sama orang? Semua pada ke masjid, masa saya tidak ke masjid? Saya berbicara di sini itu nanti punya nilai di mata Allah tergantung kepada niat saya. Apa tujuan saya datang ke tempat ini? Jenengan berinfak, bersedekah, ngasih takjil untuk puasa Senin Kemis, ya, mengeluarkan zakat, itu juga diterima atau tidak tergantung niatan kita. Walaupun kita keluar harta kita dan mungkin kita diapresiasi oleh banyak orang, tapi kalau kemudian Allah tidak mengapresiasi kita, apalagi niatnya supaya dipuji oleh orang, ya kita dapati semua itu ya sesuai nanti dengan apa yang disabdakan Rasulullah kepada kita semua. Jadi amal ini tentu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Peribadatan itu akan diterima oleh Allah manakala memenuhi syaratnya. Syarat yang paling utama, ya, di antara yang utama-utama ini, yang paling utama adalah mukhlisin, harus betul-betul ikhlas, tulus, hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya menyampaikan satu ayat, beberapa ayat ya, di antara ayat terakhir yang saya bahas itu yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 29. Qul, katakan ya Muhammad, amara rabbi bil qist, Allah telah memerintahkan kepadaku untuk berbuat adil. Ini adil nih Pak, berbuat adil memang butuh keikhlasan ya. Berbuat adil ini Pak proporsional, butuh keikhlasan. Kadang kita bisa berbuat adil kepada orang yang kita cintai, tapi buat orang yang bermasalah dengan kita, kadang kita kurang adil mensikapinya ya. Menentukan, termasuk juga adil dalam mensikapi terhadap anak-anak kita Pak. Ini kalau tidak ada keikhlasan dari orang tua, kadang sikap kita berbeda-beda antara anak yang satu terhadap anak yang satu dan terhadap anak-anak yang lain. Nah, saudara, secara khusus pula disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahuddina kama bada'akum ta'udun. Luar biasa ini. Maka hadapkan wajahmu setiap kalian berada di dalam masjid. Jadi kadang-kadang Pak, orang masuk ke masjid ini muncul terganggu niat kita jamaah sekalian. Dan secara khusus disebut oleh Allah, wa aqimu, tegakkan wajahmu itu, wujuhakum inda kulli masjid, setiap masuk ke dalam masjid. Saya masuk ke dalam masjid karena ini memang perintah dari Rasulullah. Saya sangat dianjurkan untuk salat di masjid, bukan di rumah. Di rumah saya hanya akan salat sunnah rawatibnya saja. Tahajud, duha, qabliyah, ba'diyah, itu memang sunnahnya di masjid. Tapi wajib harus di masjid. Nah, ketika ke masjid itu kadang tergoda di kita ini Pak. Kadang berjalan ke masjid, orang nyapa kita, mau kemana? Mau ke masjid. Ini tipis Pak, nyampaikan mau ke masjid, ingin menunjukkan bahwa saya ini orang saleh ya. Atau kita ingin menyampaikan ke masjid sekaligus ingin mengajak orang supaya tersentuh ke masjid pula. Yang tahu hanya kita secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah secara khusus mengatakan, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Maka tegakkan wajahmu, hadapkan wajahmu dengan tegak, dengan benar ya, setiap berada di dalam masjid. Kemudian disebut oleh Allah, wadu'uhu, dan berdoalah, mukhlisina lahuddin, berdoalah di dalam masjid itu dengan penuh keikhlasan. Ikhlas Pak ya, lahuddin. Kemudian kita juga pegang nilai-nilai agama ini. Ini masjid Pak, mohon maaf, bukan pasar ya. Masjid bukan tempat untuk cangkruan. Ini masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak apa-apa ya, saya juga menyampaikan mumpung ada takbir di sini. Bagian takmirnya ada Pak Masyhur Dulmang juga di sini, ada beberapa asatidah ya. Ini masjid Pak Mujahidin. Saya ngomong apa adanya ya. Saya enggak punya beban menyampaikan ini. Kadang menjadi catatan Pak dari beberapa orang. Jumatnya sekarang tidak khusyuk lagi. Ya. Jumatnya rame ya, sama seperti pasar, nggak tenang kita ke masjid. Padahal setiap masuk ke masjid, aqimu wujuhakum inda kulli masjid, tegakkan wajahmu, tunjukkan Pak keseriusan kita. Kita sekarang sedang berada di rumahnya Allah. Ini masjid Pak, rumahnya Allah. Seharusnya kita punya prinsip, punya pendirian, ini adalah rumah kedua saya, yang harus saya jaga, yang harus saya kawal, yang harus saya rawat, yang saya harus perhatikan, bahkan adab-adabnya pun saya jaga gitu. Sebab di masjid inilah Pak bukti bahwa kita menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi secara khusus Rasul sudah mengatakan kepada kita, bahkan Allah juga melegitimasi kita, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira wa lam yakhsha illallah, dan lain sebagainya ayatnya itu.
Orang kalau masuk ke dalam masjid, Pak, itulah orang yang memang beriman kepada Allah. Orang yang memakmurkan masjid, menjaga masjid, merawat masjid, menjadi takmir masjid, menghidupkan masjid, salat di masjid, membaca Al-Quran di masjid, berdoa di masjid, beramal saleh di masjid. Dan ini adalah peluang-peluang untuk kita memperbanyak amal kebaikan di sini jamaah sekalian, bukan untuk ribut di sini. Ya, apa kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang beriman. Jadi ukuran iman kita, Pak, itu berbanding lurus dengan perhatian sampean terhadap masjid. Man amana billahi wal yawmil akhir. Dan di sini tempat kita zikir, Pak. Wa dzakarallaha katsira, perbanyak zikir kepada Allah. Bahkan disebut oleh Allah walam yakhsha illallah. Ketika masjid tidak punya perasaan takut, Pak. Takutnya hanya kepada Allah. Orang kalau masuk ke dalam masjid seharusnya tenang, Pak. Tidak dibuat gelisah jemaah sekalian. Ya, tidak dibuat risau. Tegar, tenang menghadapi suasana masjid itu. Nah, yuk, apalagi namanya ini mujahidin, Pak, ya. Ya, tempat pergerakan, tempat orang berjuang. Seharusnya masing-masing kita jemaah ini, Pak, meredam ketika melihat anak-anak. Saya juga menyampaikan, saya pernah khutbah di sini. Bahkan salah satu tema saya juga mengangkat tema ini. Seharusnya wali murid itu, ya wali kelas, kalau memang banyak anak-anak masih sekolah di sini, harusnya dia ini kesempatan untuk ngajari mereka bagaimana adab masuk ke dalam masjid. Tidak boleh berbicara di dalam masjid, tidak boleh bermain di dalam masjid, apalagi khatib sudah naik mimbar sampai disuruh konsentrasi, Pak, fokus. Ini kalau tidak ada keikhlasan, tidak bisa kita jamaah sekalian. Kalau tidak ada ketulusan dalam hati, kita tidak akan bisa memakmurkan suasana masjid seperti itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Ini tanggung jawab kita semua, terutama takmir, Pak. Takmir ini harus punya tanggung jawab yang sangat berat, yang sangat besar. Ayo kembalikan fungsi masjid yang sebenarnya. Tempat masuk ke sini merasa aman, merasa damai, khusyuk beribadah kepada Allah, semuanya tenang. Kalaulah harus rame-rame dengan Al-Quran, Pak, dengan dengungan Al-Quran kayak suara lebah, kalau bahasa Nabi, bahasa sahabat. Kami ini dulu di kalangan para sahabat, begitu masuk masjid itu ada suara, Pak, tapi suara dengungan lebah, bergaung semua, Pak, karena masing-masing orang yang masuk ke dalam masjid baca Quran. Yang satu membaca Al-Baqarah, yang satu lagi baca Al-Imran, yang satu lagi baca Al-Nisa, yang satu lagi baca Al-Ma'idah, terus begitu, Pak. Yang satu lagi baca surat Al-An'am, satu lagi baca Al-A'raf, baca Al-Anfal, ya, atau dan lain sebagainya. Pada masing-masing sibuk. Ada yang baca Al-Kahfi, baca Yasin, baca Ad-Dukhan. Ayo, Pak, baca Quran dalam masjid, jangan kita santai. Dan Quran sudah ada di hadapan kita semua. Jangan jadi pemandangan Quran ini, daripada kemudian di dalam masjid kita megang HP, main HP, ngirim WhatsApp, hilang, Pak, niatan kita untuk tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Sampai kemudian disebut oleh Allah wad'uuhu. Ayo minta kepada Allah. Apalagi hari Jumat, Pak, ya. Hari Jumat itu sayyidul ayyam. Itu kata Nabi, Pak, masuk Kamis malam maghrib, Pak, malam Jumat, sampai ketemu asar di hari Jumat itu, Pak, doa sampean didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampean berdoa di rumahnya lagi, Pak, di hari Jumat di rumahnya lagi, Pak, dalam suasana menunggu khutbah Jumat dikumandangkan. Masya Allah, itu luar biasa, ma'asyal muslimin. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kita tidak memanfaatkan. Kenapa? Karena tidak memahami. Ini hanya difahami barangkali begat orang, Pak, yang bisa menata hatinya, berangkat ke masjid tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara, inilah ayat-ayat yang berbicara masalah ikhlas. Sampai ngelola masjid pun, apalagi takmir, Pak, ya. Saya paham betul takmir ini ujiannya banyak. Ya, termasuk saya sekarang mengkritisi masjid, mengkritisi takmir ini, kalau tidak ada keikhlasan, Pak, tersinggung, ya. Tapi kalau dia tulus, alhamdulillah ada masukan yang baik. Takmir harus siap, Pak, siap dipuji, siap dikritisi, ya. Itu takmir biasa itu jemaah sekalian. Saya juga di Ar-Rahmah juga begitu. Ada yang suka, tidak ada yang suka, itu biasa. Ya, yang penting kita disukai oleh Allah,
dan tidak dikritisi, tidak dicerca oleh Allah Subhanahu. Adapun cercaan orang, cemoohan orang biasa itu, karena mereka tidak tahu jemaah. Kalau tahu tidak akan mencemooh. Jadikan bahan evaluasi buat kita semua. Kalau orang ikhlas selalu berpikir positif seperti itu jemaah sekalian. Makanya secara khusus pengelola masjid dituntut ekstra keikhlasan, ya, ketulusan, bahwa ini saya menghidupkan masjid karena Allah. Bukan saya ingin hidup di dalam masjid, tapi saya ingin menghidupkan apa? Masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, izinkan saya melanjutkan untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi terkait dengan masalah ikhlas ini. Yang pertama, ini hadis yang tidak terlalu asing bagi kita, dari hadis Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menarik Pak, hadis ini dikenal hampir semua ulama menyampaikan hadis ini, dan banyak sahabat mendengarkan hadis, tapi yang meriwayatkan rinci persis itu hanya sahabat, satu-satunya sahabat namanya Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Wala nuzakki 'alallahi ahada, memang pujian milik Allah Pak ya. Kita tahu bagaimana ketulusan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keikhlasannya, ya, perhatiannya kepada umat, ya. Walaupun udah kayak gitu Pak, akhir hidupnya meninggal juga dipenggal dari belakang Pak ya, oleh musuh agama ini, Abu Lu'lu' bin Muljam, seorang majusi itu, ya, karena tidak tahan dengan kedisiplinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi itulah perjuangan jemaah sekalian. Beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal-amal manusia ini itu diterima atau tidak tergantung kepada niatnya. Jadi Pak, sampean ingin beramal apa? Bekerja, amal kan ya? Pekerja berangkat dari rumah jam 7, masuk kantor jam 8, pulang jam 4, nyampe rumah jam 5. Kadang 10 jam itu Pak kalau kita hitung ya. Ada 10 jam atau mungkin 9-8 jam lah, 8-9 jam sampai 10 jam dengan perjalanannya. Itu nanti punya nilai di mata Allah, tergantung kepada keikhlasan kita, kepada niat kita. Untuk apa saya bekerja ini? Makanya saya berharap yang bagi bekerja Pak, baik di instansi pemerintahan, ASN, atau di swasta, atau bekerja mandiri, tata Pak, bahwa saya ini hidup untuk Allah. Saya bekerja karena memang diperintah oleh Allah, dan saya akan mencari rezeki yang diberkahi oleh Allah. Saya tidak akan menghalalkan segala cara apa yang saya cari dalam rezeki ini. Niatkan karena Allah, insya Allah Pak. Begitu sampean punya niat seperti itu, sampean melangkah ke tempat pekerjaan, sampai di tempat pekerjaan, sampean bekerja, saat bekerja, selesai bekerja, sampai pulang ke rumah, sepanjang itu pula dosa-dosa sampean akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amsa maghfuran lahu, kalau bahasa Nabi itu sepanjang dia bekerja, saat dia bekerja, selesai dia bekerja, itu semua dosa-dosanya diampuni karena dia sedang dalam beribadah kepada Allah. Innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena niatnya dari awal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang ini Pak, masing-masing kita ini Pak, tergantung dengan apa yang kita niatkan. Kita tidak bisa meniatkan orang lain. Jadi masing-masing kita niat Pak untuk diri kita sendiri jamaah sekalian. Ya. Saya begini, apa niat saya ke sini jamaah sekalian? Nanti saya pulang Pak, terima tamu dari Gresik, ada tamu dari Gresik yang ketemu saya dari salah satu takmir di situ. Apa tujuannya saya menerima tamu ini? Itu tergantung kepada niat yang saya mainkan jamaah sekalian. Ya. Besok saya harus ke Trawas ngontrol proyek kita di situ. Apa tujuannya saya ke sana itu? Setelah itu besoknya kita rapat bersama-sama. Apa tujuan kita rapat ini? Ngajar dengan mais. Apa tujuan? Itu semua tergantung kepada niat kita.
Kalau sampean niatnya hanya ingin gaji saja, dapat gaji Pak. Nanti tanggal 28, 29 keluar gaji, dapat. Tapi sampean tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pingin Pak gaji dapat, pahala juga dapat. Kenapa? Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan ini amal, perbuatan, amalan-amalan yang kita kerjakan selalu kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita Pak tidak akan aneh-aneh dalam pekerjaan kita. Karena ini adalah kita membawa misi Rabbani, misinya Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, setelah itu Nabi kemudian mengingatkan kepada para sahabat pada waktu itu, karena pas ini hadis di momentum hijrahnya Nabi. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya Pak, perpindahan dari Mekah pindah ke Madinah, karena Mekah tidak kondusif dakwah, disuruh hijrah Pak ke Madinah secara fisik, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, mempertahankan agama ini, menjaga indahnya agama ini. Itu kalau niatnya karena Allah, hijrahnya karena Allah, dia mendapati Allah dan Rasulnya, pasti jemaah sekalian. Allah mengapresiasi para muhajirin jemaah sekalian. Tapi kalau hijrahnya, ya berangkat juga ke Madinah Pak, hijrah juga, tapi lidunya yusibuha, karena ada kepentingan dunia, ada bisnis yang bakal ditata di situ di Madinah, atau awim ra'atin yang kihu, atau karena wanita yang bakal ia nikahi nanti di sana. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Semuanya didapati sesuai dengan niat yang sudah dia niatkan, dapat Pak. Sampean ke Jakarta, macam saya Pak, sering ke Jakarta, hampir tiap bulan ke Jakarta. Saya ketemu dengan orang, kadang nyambungkan Pak antara bisnis yang satu pengusaha, yang satu dengan pengusaha yang lain. Kadang juga lobby, saya nawarkan proyek dakwah dan lain sebagainya. Itu kesana saya tinggal natain nih Pak, saya betul-betul kesana urusan dakwah apa urusan bisnis. Kita tanya, hatta juga bisnis tidak jadi masalah Pak. Saya bisnis kesana, sampai niatkan juga, mudah-mudahan bisnis ini sukses, berhasil. Saya niatkan 10% hasilnya untuk kepentingan agama ini. Insya Allah Pak, selama sampai perjalanan dari rumah Pak ke Juanda, dari rumah ke Pasar Turi naik kereta, ya 10 jam atau 9 jam sampai naik kereta sampai ke Jakarta. Tidurnya sampean, ya makannya sampean, capeknya sampean, itu semuanya punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Niatnya jelas Pak. Tugas kantor juga begitu. Dapat tugas dari kantor ke Jakarta atau ke Medan, niatkan Pak, ini amanah yang harus saya jaga. Ya Allah, mudah-mudahan sukses proyek ini. Kalau aku berhasil, aku katanya akan mendapatkan fee ya Allah. Insya Allah sekian persen dari fee ku ini aku niatkan untuk membangun, menyelesaikan madrasah yang kemudian mau roboh, membangun kembali, atau saya membantu masjid yang sedang dibangun di daerah situ, atau saya niatkan untuk fisabilillah. Itu Pak, selama sampean bekerja, walaupun pekerjaan formal pemerintahan atau di satu perusahaan murni bicara dunia, tapi niatkan karena Allah, sampean dapat dunia dan dapat Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Itu pentingnya wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau karena Allah dan Rasulnya, kita dapatkan Allah, dan bahkan apa yang kita niatkan pun setelah itu dapat pula jemaah sekalian. Tapi kalau murni dunia dapat Pak, tapi tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak orang-orang kafir jemaah sekalian, dapat semua. Atau pengen wanita, dapat nikah Pak, tapi tidak mendapatkan pahala hijrah yang sebenarnya, yang memang diperintah oleh Allah kepada para sahabat pada waktu itu. Inilah Pak makna daripada pentingnya kita menata niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan bahas lagi karena sering saya bahas tentang asbabul wurud hadis ini dan lain sebagainya. Yang kedua apa jemaah sekalian? Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah. Dulu kata Nabi, sempat ada tentara dari Yaman ya membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim. Itu persis Pak berbarengan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kanu bi Baida'a,
ketika mereka semua itu berada di satu lapangan yang luas mendekati kota Mekah itu untuk menghancurkan Ka'bah itu, sebelum nyampe ke Ka'bah Pak, di lapangan yang luas ribuan pasukan gajah itu yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, dihancurkan oleh Allah Pak, ya dibantai semuanya oleh Allah dari awal sampai terakhir, sak kampung semua jemaah sekalian gitu. Kalau antum lihat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijarah min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kita tahu ayat ini jemaah sekalian. Jadi gajah yang gagah-gagah Pak hanya bisa diajukan dengan kerikil kecil yang dilempar oleh burung ababil. Katanya Pak, begitu menyentuh langsung terbakar dan mati setiap binatang dan manusia yang tersentuh dengan batu itu. Itulah cara Allah Pak. Aisyah protes, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhir, bagaimana Allah kok menghancurkan dari awal sampai terakhir? Kasihan dong orang-orang yang ada di sekitar situ yang bukan dari pasukan itu. Di antara mereka itu ada pasar-pasar yang dilewati oleh mereka dan orang-orang yang tidak terlibat dalam pasukan gajah itu. Wa man laysa minhum, bagaimana mereka kok dihancurkan semua? Naam, kata Nabi, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Ya Aisyah, memang oleh Allah mereka semua itu dihancurkan dari awal sampai terakhir, tapi nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat tergantung kepada niat mereka masing-masing. Kalau niatnya di situ dia tidak ikut di situ, cuma ada di situ kebetulan kena juga imbasnya, ya sudah aman Pak orang seperti itu. Tapi kalau juga ikut menyaksikan dan mengapresiasi juga, bahkan memotivasi pasukan gajah, terus ada ababil juga kena, ya kena juga jamaah sekalian. Ini sekaligus Bapak, kata para ulama, hati-hati dalam pergaulannya. Jangan kita Pak mendekati tempat-tempat tak karuan, khawatir Allah menimpakan musibah kita kena juga ya. Makanya Pak, kita menjauhi tempat-tempat yang dimana akan memicu kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Umpamanya Pak, ada nanti parade rock umpamanya Pak, di mana? Di satu tempat di Surabaya tengah-tengah, di situ Pak disiapkan minum-minuman ya, dansa-dansaan, perzinaan segala umpamanya nih Pak. Terus sampean tahu Pak lewat situ juga gitu ya, padahal ada lewat jalan yang lain jemaah sekalian. Pas lewat situ Pak, datanglah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu, bisa kena juga jemaah sekalian, orang yang ada di sekitar situ jemaah sekalian. Karena Allah ketika mengadab tidak pilih-pilih jemaah sekalian ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Fitnah itu tidak akan menimpa kepada orang zalim saja Pak, kadang-kadang menimpa di sekitarnya pula, walaupun tetap tergantung kepada niat mereka ya. Tapi sebaiknya Pak, kata para ulama, jangan mendekati tempat-tempat yang memicu kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir Allah marah, kalian juga kecipratan ya, murkanya adab yang Allah timpakan kepada mereka karena kemarahan Allah kepadanya. Inilah pentingnya niat jamaah sekalian, dan mudah-mudahan kita semua ditata hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niat kita Pak, termasuk apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, salat kita, puasa kita, infak sedekah kita ya, bacaan Quran kita, iktikaf kita, doa-doa kita, mudah-mudahan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.